memahami dan mengamalkan. Insya Allah pulang semuanya kasih sama suaminya 5 miliar Al-Quran. Insya Allah. Baik, Ustadz, luar biasa kajian kita berkembang tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada Al-Quran. Coba kita sedikit sekarang bercermin, berkontemplasi tentang keadaan bangsa ini. Ya, hari ini kita melihat bagaimana konflik antara KPK dengan Polri ya. Nah, ini masalah akhlak juga ini. Ya. Tidak Kapolri Jenderal mau wakil Ketua KPK, kalau akhlaknya mungkin masih akhlak kepada manusia tentang hukum, kasus-kasus lama bisa diungkap karena seolah-olah Allah tidak punya kamera. Padahal Allah As-Sami, Al-Basir. Jadi seharusnya bagaimana Ustadz memberikan motivasi kepada kita semua. Berakhlak dengan Allah itu kunci sukses. Karena Allah melihat dengan 24 jam kameranya dan menyimpan semua apapun tingkah laku kita. Mungkin gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Yang pertama, coba kita kembali merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Asr ayat yang ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Konsep yang pertama itu adalah kita harus senantiasa pribadi-pribadi melakukan muhasabah, introspeksi diri. La tatakir mandunaka likulli syai'in mazi'ah. Tidak ada manusia yang sempurna. Ada sisi kebaikan dan ada sisi kelemahan. KPK tidak sepenuhnya mungkin benar. Polisi juga tidak sepenuhnya mungkin benar. Tapi kalau masing-masing kita duduk berbarengan bersama-sama dalam konsep yuk transparan manajemen. Yuk transparan sebuah kasus. Supaya tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Makanya kita mulakan dari ibda binafsi. Mulakan dari diri kita untuk melakukan muhasabah tadi, introspeksi diri. Yang kedua, kalau saya katakan bahwa sesungguhnya kunci kebahagiaan itu ya akhlak tadi. Akhlak. Kenapa? Karena akhlak itu standarnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau etika, moral, itu kan konsep aturan yang dibuat oleh akal. Maka kalau semua kembali kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah selesailah persoalan. Karena di akhir cerita Rasulullah ketika mau wafat pun dia pesan kepada umatnya, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu abadan kitabullah wa sunnatur rasul. Kalau di antara umatku nanti tetap berpegang kepada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah tidak akan pernah tersesat dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau KPK, polisi yang lagi berseteru, ya ibaratnya ini kalau jarang orang ikut bilang ngaji kayak ini ya. Cicak dan buaya versi keberapa ini? Ya kan, boleh jadi mohon maaf ya KPK dan Polri jarang-jarang mengaji. Jarang mengaji ya. Nih kayaknya. Boleh-bolehlah sekali-sekali saya diundang oleh KPK. Ya kan, boleh-boleh sekali-sekali saya diundang oleh Kapolri. Ya kan? Insyaallah. Baik Ustadz. Berarti selama pejabat kita, bisa kita simpulkan mungkin stressing pointnya adalah selama pejabat kita lebih takut dengan KPK dalam artian kamera tersembunyinya KPK, kamera tersembunyinya polisi, maka keadaan bangsa ini tidak akan pernah selesai karena tidak berakhlak dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pemirsa di rumah, kami kembali mengundang untuk bergabung dengan kita di sini dalam ada telepon ternyata baru diundang sudah datang ya Bu. Inilah kebaikan itu insya Allah. Silahkan buat yang mau interaksi langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Bapak? Pak Herul di Binjai Pak. Alhamdulillah Pak Herul, silahkan jauh dari Binjai. Iya silahkan Pak Iya, Herul. saya bertanya ini Pak. Silahkan Pak Herul langsung kepada Ustadz. Saya orangnya kan baru belajar masalah membaca Al-Quran ini Pak. Alhamdulillah. Ya, kan? Karena selama ini orang tidak memahami tajwid. Oh, Allah. Di kampung saya ada Pak namanya Pak Haji ya kan. Dia membaca Al-Quran. Ini Pak tanyakan. Apakah membaca Al-Quran bisa jatuh hukum haram? Apakah kita membaca Al-Quran bisa jatuh hukum haram kalau tidak sesuai dengan tajwidnya? Oh iya. Itu aja Pak yang tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini semangat motivasi membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis dikatakan wa ya tak falahu ajroni. Bahkan orang yang membaca terbatas-batas saja pahalanya dapat 2. Ini kan motivasi dalam belajar Al-Quran. Alhamdulillah nih Bapak tadi udah mau belajar Al-Quran nih. Walaupun sedikit terlambat tapi insya Allah husnul khatimah ya kan. Yang penting belakang yang baik. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz tentang motivasi membaca Al-Quran dan fadilah membaca Al-Quran. Ya silakan Ustadz.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan. Walaupun ada beberapa pendapat yang berbeda terkait dengan tanggalnya. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 19 Ramadan, ada bahkan yang 21 Ramadan. Kita tidak persoalkan itu. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan Allah? Hudal linnas, petunjuk bagi kita manusia. Wabayinat, menjelaskan apa yang diberitahu. Wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Artinya Bapak dan Ibu, pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah obat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dan dia sebagai kabar gembira kepada kita orang-orang yang beriman. Nah, di dalam Al-Quran itu ada beberapa prinsip ya. Terkandung di dalamnya ada konsep akidah. Sama seperti ketika Rasulullah SAW dilahirkan, keberhasilan Rasulullah mengantarkan Islam karena dia melakukan islahul akidah, melakukan perubahan dan menanamkan nilai-nilai akidah. Karena orang dulu memiliki pemahaman yang dikenal dengan zonu jahiliyah dan tabarujul jahiliyah. Tapi Rasulullah berhasil merubah mindset ini. Orang yang tadi menyembah berhala, patung, dia robah menjadi menyembah Allah. Dan di dalam Al-Quran bukan hanya bicara akidah, tapi juga bicara tentang muamalah. Urusan apapun Bapak dan Ibu, itu ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah obat, boleh jadi adalah obat hati, dan juga adalah obat lapar. Jadi kalau Bapak dan Ibu lapar, baca aja Quran banyak-banyak, insya Allah kenyang. Kenyang. Iya, karena sampai tertidur. Saking khusuknya gitu ya. Iya, saking khusuknya itu. Luar biasa. Ya, tadi bicara tentang hukum, katanya bagaimana, apakah hukum salah membaca Al-Quran di awal pembelajaran itu bagian dari yang diharamkan atau seperti apa? Karena tadi ada fatwa dari Pak Haji Kampung tuh kan. Nah, mungkin ini kan masalah komunikasi dakwah. Insya Allah mungkin Ustaz bisa jelaskan secara bertahap, tahapan kita dekat dengan Al-Quran. Ya, mungkin bisa tadi ditambahkan. Sebenarnya kan sudah disampaikan oleh Ustaz Fadli ini kan. Membaca terbatah-batah pun itu pahala. Membaca terbatah-batah. Ada telepon lagi Ustaz. Ya kan, itu pahala. Luar berarti biasa tidak bergabung. Berdosa. Ya, baik. Buat yang menelpon, kita persilahkan langsung kepada narasumber kita. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Ibu Yeti Tebing Tinggi. Ibu Yeti Tebing Tinggi. Salam buat lemangnya Ibu ya. Iya, silakan Bu Yeti. Iya. Saya tertarik sekali dengan topik akhlakul karimah. Iya. Saya melihat Ustaz, telah banyak pergeseran nilai pada kehidupan kita saat ini. Iya. Terutama anak-anak. Ini saya melihat sebagai ibu-ibu. Ini peran seorang ibu yang telah bergeser, yang dilihat pada surat An-Nisa, pada hadis-hadis. Seorang ibu jadi menjadi super power, luar jadi base camp-nya. Tidak rumah lagi jadi base camp-nya. Benar, ya. Sementara ibu-ibu dituntut memimpin di rumahnya. Bagaimana Ustadz? Saya lihat saat ini yang diterima PNS juga banyak ibu-ibu. Banyak ibu-ibu pula ya. Ibu-ibu. Sementara laki-laki nganggur-nganggur di rumah, istrinya keluar. Saya melihat ini pergeseran nilai. Bagaimana kita ini pemuka Islam ini agar melahirkan, bagaimana ada sapi yang dulu dilahirkan oleh seorang ibu yang betul-betul takwa dari seorang ibu yang betul-betul memegang anaknya. Tapi saat ini ibu-ibu anak-anak dipegang oleh orang yang bukan benar-benar akhlaknya. Bagaimana Ustadz? Peran kita ini ibu-ibu ini harus kembali ke base camp yang sebenar-benarnya. Saya berharap Ustadz mungkin mencorongkan agar ibu-ibu ini tinggallah di rumahnya, jadilah pemimpin di rumahnya, bukan menjadi pendekar di luar rumah. Iya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini udah kayak pendekar semua yang di studio ini kayaknya ya. Baik, luar biasa Ustaz, pergeseran fungsi dari seorang suami dan seorang istri. Dan memang dalam sebuah konsep pendidikan dikatakan the first teacher is mother and the first school is home ya. Dikatakan bahwa guru pertama itu adalah ibu dan sekolah yang pertama adalah rumah sebenarnya. Kira-kira Ustadz melihat bagaimana pergeseran tentang
ya perempuan saat ini jauh lebih banyak aktif di pekerjaan sehingga suaminya juga tidak memberikan support yang layak ya untuk keluarga, sehingga istri harus bekerja, sehingga ada anak yang harus terbengkalai. Kekurangan kasih sayang, kekurangan sosok dan akhlak ini ternyata muncul dari konflik ya seperti ini, kurang lebih gambaran dari Bu Yeti. Gimana kira-kira menurut pandangan Ustaz? Iya, subhanallah. Sesungguhnya sudah dikatakan Allah dalam status sosial kita sama. Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya adalah sama, namun berbeda di mata Allah adalah takwanya. Kalau hari ini sudah terjadi pergeseran nilai, sesungguhnya belum. Karena Islam juga memberikan sebuah kebebasan kepada kaum wanita. Rifa'ah An-Tantawi dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah, ada kebebasan bagi wanita untuk melakukan apapun yang dilakukannya. Sehingga Rasulullah juga berhasil mengantarkan Islam itu karena memang mengangkat harkat dan martabat wanita. Saya ingin tegaskan bahwa Islam adalah agama satu-satunya yang memuliakan wanita. Islam agama yang mengangkat harkat dan martabat wanita. Islam yang meninggikan derajatnya wanita. Ibu mau tahu contohnya? Setiap tahun diperingati hari ibu, ndak ada hari bapak. Koci hati kami, Bu. Ada hari Kartini, ndak ada hari Kartono gitu ya. Ada ibu kota, ndak ada bapak kota. Gitu ya. Ya kan, ada ibu jari, ndak ada bapak jari. Bahkan dalam hadis Rasul katakan surga itu al-jannatu tahta aqdamu min ummahat. Di bawah telapak kaki ibu, ndak ada di bawah telapak kaki bapak. Tapi sayangnya posisi hari ini yang Islam mengangkat harkat dan martabat wanita, yang Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi pada ayat berikutnya summa radadnahu asfala safilin. Allah jatuhkan, Allah rendahkan martabatnya wanita karena apa? Dia tidak punya Dia tidak punya posisi memuliakan dirinya sendiri. Dia tidak mampu mengangkat harkat dan martabatnya sendiri. Mohon maaf, Ibu, yang merendahkan martabat wanita siapa, Bu? Kaum ibu yang menghinakan martabatnya wanita siapa, Bu? Ya kaum ibu, makanya di neraka paling banyak. Yang di surga memang ada juga kaum ibu, tapi semuanya nggak ada seperti ibu-ibu yang ada di pemirsa ini. Ibu-ibu yang ada di pemirsa ini nggak masuk surga, Pak. Nggak masuk surga. Iya, yang ada ibu-ibu yang cantik, yang muda gitu. Kalau yang tua-tua nggak masuk surga. Nanti dimudahkan karena lagi. Nanti, dimudahkan ya lagi. Kan, nanti insya Allah dimudahkan lagi. Iya, Begitu jangan pola kocik hati ibu. Baik, Ustadz, insya Allah ini tadi diskusi tentang bagaimana konsistensi seorang wanita bahwa kemudian bekerja dalam Islam tidak menjadi sebuah problematika, boleh perempuan untuk beraktivitas dalam pekerjaan. Cuman bagaimana membagi ruang sehingga si anak tidak kehilangan sosok kasih sayang ayah, kasih sayang ibunya karena kesibukan kerja. Ada telepon lagi Ustadz, luar biasa. Baik, sebelum nanti kita lanjutkan diskusi yang itu, ada telepon satu lagi kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Bapak wabarakatuh. Siapa di mana Bapak? Ahmad Effendi, Pak Ustadz di Medan. Luar biasa Pak Ahmad Effendi, ini tim sukses surga kita ini. Fadhol Pak Ahmad Effendi. Amin. Saya mungkin agak dengan yang disampaikan Ibu tadi Pak Ustadz. Saya mohon nanti tanggapannya. Karena memang saya lihat terjadi pergeseran nilai. Saya setuju. Karena kalau tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa tidak ada manusia yang tidak bersalah, saya setuju. Tapi kalau doyan salah, ini yang saya bingung. Hobi ya Pak ya? Nah, ya hobi. Inilah yang saya sebut tadi para pemimpin-pemimpin kita yang tidak hak, yang sering kita sebut korupsi itu. Haknya umat. Mereka ambil untuk kepentingan pribadi atau golongannya. Dan itu berulang-ulang. Makanya bukan karena hilaf atau tak tahu, kalau itu pantas, itulah aib, kita tutupin. Kalau ini kan mungkar, kan udah doyan. Iya, doyan ya Pak ya. Nah, ini yang mungkin kalau dahulu, Pak Ustadz, ini mohon lagi nanti tanggapannya. Baik. Para pemimpin-pemimpin kita dulu, apalagi Rasul, para sahabat, itu kan hampir semua berkorban, merayakan hartanya. Benar. Nah, ini yang sedang bergeser. Kalau sekarang ini hampir menumpuk harta pula semuanya. Nah, ini yang saya bilang terjadi pergeseran. Kalaupun kita samakan pria dan wanita, tapi kan semua untuk ibadah. Benar. Kalau sekarang ini kan mengejar dunia, makanya kita udah sekarang terlalu cinta dunia. Nah, mohon bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Karena Oke, baik Pak Effendi, waktunya terbatas.
Waktunya terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi kalau nggak korupsi, jadi pejabat kayaknya kurang gaul gitu. Belum korupsi ya, nggak gaul dah. Gitu ya, kurang lebih begitu. Karena sudah doyan, sudah menjadi hobi Ustadz. Iya, baik. Ini bicara tentang korupsi, kita punya waktu kurang lebih 10 menit lagi Ustadz, ya kan? Insya Allah nanti bisa sekalian kesimpulan yang disampaikan dari closing statement kita pada sore hari yang berbahagia ini. Pertanyaan dari Pak Effendi tadi. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang berulang dan kadang-kadang idza sa'al munkara sara ma'rufan. Seolah-olah kalau sudah berkembang sesuatu yang mungkar, seolah-olah itulah yang menjadi benar. Ketika sesuatu yang gharib itu dianggap sudah tidak benar nih. Jadi kalau tidak korup, tidak bisa diajak kerjasama kongkolikong, kawannya udah jadi Pak Haji kawan kan. Sombong kali nggak mau duit lagi kan gitu. Kurang lebih gimana Ustaz menanggapi hal menjadi orang yang gharib, ya, bahwa orang yang berakhlakul karimah dalam pekerjaan konsisten disiplin ini adalah orang yang gharib, orang yang aneh. Mungkin Ustaz bisa nambahkan. Saya sebenarnya ingin mempertegas pertanyaan ibu tadi. Boleh sih orang ibu mau beraktivitas di luar rumah, tapi ada 4 hal yang harus dia tahu. Hak kewajiban dia sebagai istri ketika dia di rumah, hak dan kewajiban dia sebagai seorang anak saat dia punya orang tua, hak kewajiban sebagai seorang ibu terhadap anaknya, dan hak kewajiban sebagai anggota masyarakat. Kalau ini dilakukan oleh seorang ibu yang berkarir, ya boleh aja, sepanjang dia tidak menyalahi